Mungkin secara singkat akan kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia sejak berdirinya kami di 6 Maret 2017 yang hari ini sudah berjalan 5 tahun, dan alhamdulillah puji Tuhan sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan dan perjuangan-perjuangan APNI bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan itu demi tercapainya NKRI, demi tercapainya penerimaan negara, demi pengusaha nikel Indonesia, amanah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, semuanya kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Yaitu Bapak Laji Mandamani secara fisik tidak dapat memimpin APNI, dan kami secara aklamasi menunjuk Bapak Komjen Pol Ismail Dalebang yang akhirnya berpulang di 28 Agustus 2020. Selama perjalanan APNI, kami sudah melakukan banyak kegiatan. Salah satunya kami berhasil mendorong pemerintah untuk menerbitkan aturan mengenai tata niaga nikel yang dituangkan dalam aturan Permen SDM nomor 11 tahun 2020 dan diperkuat lagi dengan Kepmenko nomor 180 oleh Kementerian Maritim dan Investasi. Dalam perjalanannya sejak bulan April 2020 sampai hari ini, perjuangan kami mengenai harga patokan mineral menjadi dasar untuk melakukan transaksi biji nikel dari penambang ke pabrik atau ke pihak smelter. Walaupun dalam perjalanan begitu banyak lika-liku yang kami hadapi, begitu banyak kegiatan yang harus kami lakukan, begitu banyak apapun yang harus kami lakukan untuk meyakinkan pemerintah, di mana apapun yang terjadi, harga patokan mineral harus disesuaikan dengan kondisi keadaan penambangan Indonesia. Selama perjuangan kami selama 3 tahun, dan akhirnya kami berhasil menuangkan peraturan Menteri SDM nomor 20 tahun 2020, kemudian Kepmenko 180 tahun 2020. Begitu banyak perjuangan kami dan begitu banyak juga kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Kami berharap dengan pengurusan periode yang baru yang dinakodai oleh Bapak Komjen Pol Nanan Soekarno, yang juga didampingi oleh para pendamping-pendamping kami yang luar biasa, para pembina-pembina kami yang luar biasa, ada Bapak Fahmi, kemudian ada Majen TNI Pak Wawan Ruswandi, ada Majen TNI Karif Marpaung, ada Majen TNI Rido Hermawan, ada Irjen Pol Edi Mulyana, dan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan perjuangan kami selanjutnya adalah satu, bagaimana transaksi biji nikel yang saat ini sudah berdiri 2 pabrik ekspal, di mana kami mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan harga patokan mineral khususnya untuk biji nikel kadar rendah. Kedua, bagaimana pemerintah juga untuk bisa mendapatkan HPM untuk mineral pengikut, yaitu kobalt dan fero. Ketiga, bagaimana transaksi yang terjadi sesuai dalam aturan Permen SDM nomor 11 berbasis FOB. Nah, perjuangan-perjuangan ini yang butuh tim yang luar biasa, kami butuh dukungan, kami butuh support dari seluruh pelaku tambang nikel Indonesia, dan yang kami perlukan adalah bagaimana sumber daya alam Indonesia, khususnya nikel, khusus hanya dikuasai oleh Indonesia, bukan asing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jika salah kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat untuk semuanya. Nomor 01/DPP APNI/3/2022. Dasar 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. A. Undang-Undang nomor 11 tahun 1967. B. PP nomor 32 tahun 1969. C. Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. D. Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. E. PP nomor 96 tahun 2021. 3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. 4. Anggaran Dasar Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia, Bab 2, Azas, Landasan dan Tujuan, Pasal 5 tentang Tujuan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia di bidang
ideal dan sosial. 5. Anggaran dasar Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Bab 3, Bab 2, Fungsi dan Kegiatan, Pasal 7 sebagai wadah komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah. 1. Fahmi Harsandono Matoni SMT sebagai Ketua Dewan Pembina. Nomor 2, Profesor Irwandi Arif sebagai Dewan Pembina. Tidak hadir. 3. Sugeng Mujianto sebagai Dewan Pembina, dia tidak hadir, sedang di Aceh. Nomor 4 adalah Andri B. Firmanto sebagai Dewan Pembina, tidak hadir. Nomor 5 adalah Haji Mardani Maming, Dewan Pembina, tidak hadir. Nomor 6, Dr. Setio Wasisto SH, Ketua Dewan Pengawas. Nomor 7, Wawan Ruswandi, Dewan Pengawas. Ya. Nomor 8, Rido Hermawan MSC sebagai Dewan Pengawas. Nomor 9, Karef Marpaung Esos ME. Saudari menjadi pengurus pusat APNI periode 2022 hingga 2027. Indonesia akan melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. 1. Saudara-saudari diharapkan dapat bekerja dengan penuh keteladanan, keikhlasan, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab, bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan program asosiasi dalam rangka kesejahteraan seluruh anggota penambang nikel Indonesia, serta menjadi partner pemerintah pusat dan daerah dalam mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah. 2. Saudara-saudari sangat diharapkan untuk bersedia memperjuangkan aspirasi dan kepentingan seluruh anggota dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan mendukung penuh kebijakan pemerintah dengan penuh kebersamaan dan keadilan. Demi negara tercinta Indonesia, saya berjanji. Demi negara tercinta saya berjanji. Demi negara, 1. Bahwa saya 1. Bahwa saya 1. Akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, patuh dan memegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi APNI. 2. Bahwa saya akan senantiasa menjaga kekompakan, kebersamaan, dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kepentingan anggota asosiasi, masyarakat, dan kepentingan pemerintah, bangsa dan negara dengan prinsip konsultasi, sinergi, dan solutif. Bahwa saya akan menunjukkan keteladanan dengan mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli.
Terima kasih. Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, waktu menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Novotel Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku pembina Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, saya lantik dan kukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia periode 2022 hingga 2027. Setelah ini saya serahkan pataka dan tongkat kebesaran Asosiasi Penambang Nikel Indonesia sebagai simbol tugas dan kepercayaan dari pemerintah dan seluruh pelaku pertambangan nikel Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan perlindungan serta merestui niat dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Jakarta, 6 Maret 2022. Sugeng Mujianto, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selamat bertugas. Penyerahan bendera Pataka APNI dari Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan BKPM Bapak Nurul Ikhwar kepada pejabat baru Bapak Nanan Soekarno. Selanjutnya penyerahan tongkat Komando APNI kepada Ketua Umum Bapak Nanan Soekarno yang akan diserahkan oleh Dewan Pengawas APNI Maijen TNI Wawan Ruswandi. Upacara pelantikan selesai. Kepada seluruh Dewan Pengurus yang telah dilantik, disilakan untuk kembali ke tempat.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang salam sejahtera untuk sekalian. Yang terhormat Bapak Nurul Ikhwan, Deputi Perencanaan Kementerian BKPM. Yang kami hormati Bapak Made Kartika Jaya, Deputi Bidang Intelijen dari BIN. Yang kami hormati Majen Marinir Nur Alamsyah yang hadir mewakili. Yang kami hormati sahabat kami yang hadir, Pak Herman Kerjaya, Prof. Epi selaku founders dari RNBNI, Pak Made Tangkas, Ketua IBIMA ada di sini. Kemudian Pak Mardigo Wawik yang ada di sini. Para pengurus APNI yang saya hormati, para pelaku pertambangan nikel di sini hadir, para juragan semua nih Pak di belakang. Hadirin sekalian berbahagia, mari kita awali dengan panjatan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa siang ini kita bisa hadir bersama di tempat ini. Karena kehormatan saya pribadi tentunya, kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara pelantikan hari ini. Oleh karena itu, atas nama pengurus, kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan semoga menjadi barokah untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sama-sama dengarkan video, kemudian laporan pertanggungjawaban dari pengurus lama dari Sekum kami. Kami hanya menyampaikan tentang tentunya komitmen saya pribadi yang sudah didaulat untuk menjadi Ketua Umum APNI ini. Soal visi misi sudah kita sama-sama lihat tadi tentang APNI. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama adalah tadi kita lihat ada video tentang Indonesia sebelum atau pra kemerdekaan. Mungkin saya ingin ingatkan, selama ini kita selalu diajarkan bahwa Indonesia itu adanya sejak penjajahan Belanda, Jepang, dan seterusnya. Padahal begitu sebetulnya bangsa kita ini. Ini yang mungkin sekarang jarang disampaikan kepada anak-anak kita, adik-adik kita. Taunya penjajahan, sebagainya. Ini mungkin kewajiban kita sekalian untuk bisa menggugah bagaimana Indonesia ini lebih baik, lebih besar, lebih ada dulu ketimbang Eropa dan yang lain. Karena pengetahuan saya tahun 800 Masehi saja sudah ada Salakan Negara di Banten di sana. Tapi ini tidak tergugah oleh kita. Nah ini mungkin menurut saya dari video tadi kita anggap ini hal-hal yang sangat penting untuk kita angkat sebelum nikel ini. Karena itu ini menggugah kita sekalian bagaimana sebenarnya besarnya bangsa kita ini tidak hanya dilihat dari sejak zaman penjajahan itu. Yang kedua, saya ingin sudah ada satu periode kemarin di bawah pimpinan senior kami, Bapak Komjen Lebang. Dan saya melihat bahwa saya hanya sebagai penggantinya saja yang bertanggung jawab untuk meneruskan semua visi, misi, dan kegiatan yang ada. Saya masuk luar biasa bahwa sudah berjalan, jadi tidak perlu ada lagi hal-hal yang baru. Saya tinggal meneruskan di bawah kepemimpinan Ibu Sekum, Bu Medi, dan kawan-kawan. Tepuk tangan untuk Bu Medi dan kawan-kawan. Awalnya saya menjadi Ketua APNI. Tadi pembina, badan penasehat yang ahli di bidangnya. Ada Sekum yang begitu menguasai sekalian dengan semua stafnya. Ada para pengurus-pengurus yang lain. Terima kasih dukungan bantuan dari yang ada. Pasti secara teknis sangat dikuasai. Nah mungkin tugas saya sebagai ketua adalah bagaimana bisa memotivasi kita bersama agar visi misi ini tercapai.
Jadi saya tidak akan merubah visi misi APNI, tapi bagaimana saya berkomitmen untuk bisa membantu para pengurus. Tadi tugasnya adalah menjadi mak comblang antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, begitu. Secara bahasa yang gamblang, tugasnya melayani dan menampung bottom up dari bawah agar top down dari pemerintah itu bisa berjalan dan solutif. Itu yang penting. Saya kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, di samping kepengurusan, sengaja terus terang saya mengundang paksa gitu. Di sini ada Pak Hermawan Kertajaya, Pak Made di Bima, Pak Mardigu. Karena terus terang kita butuh bagaimana memarketingkan quote on quote tentang APNI ini, tentang nikel ini untuk mendunia. Karena ini kan tidak hanya Indonesia tapi sudah mendunia. Nah, kita butuh Pak Hermawan, tolong nanti bisa dibantu APNI ini agar bisa mendunia begitu. Juga Pak Mardigu sebagai pengamat, saya mohon dukungan bantuan agar kami bisa sekali lagi solutif. Tadi ada janji yang berat itu sebetulnya, janji kita tadi, walaupun putus-putus karena teknologi. Ini komitmen kita para pengurus, tentunya harapan kita agar bisa melaksanakan ini. Kalau itu bisa, saya yakin maka visi misi kita akan bisa tercapai. Itu harapan kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Nurul Ikhwan mohon di kami sekali lagi untuk bisa menjadi jembatan pemerintah, pengusaha, terutama hulu Pak, yang sering komplain, dan hilir agar menyatu. Sehingga tadi sampaikan bahwa visi kita adalah negara ini adidaya 2045, begitu. Masyarakatnya sejahtera, tapi pengusaha kaya raya. Begitu ya, para pengusaha, setuju ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Bapak Nana Soekarno. Yang saya hormati wakilan dari BIN, yang dalam hal ini diwakili Deputi Bidang Dewan Penasehat dari APNI, lengkap ini. Pembina, penasehat, pengawas, ada semua Pak Nana. Jadi infrastruktur untuk membantu Bapak bekerja, ditambah lagi yang saya hormati juga Ibu Sekretaris Umum, Ibu Medi, yang ini sudah sangat akrab sekali dengan BKPM. Kami sudah lama kenal juga dengan beliau. Yang kami hormati Profesor Evi Kartini, selaku pendiri dari NDRI. Yang saya hormati juga Bapak Hermawan Kertajaya. Tidak salah ya Pak ya? Jadi namanya beliau Hermawan Kertajaya. Yang saya hormati juga Pak Mardigu Wawik, terima kasih sudah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita di hari Minggu ini, diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam waktu yang menurut saya ini adalah waktu yang sangat bersejarah. Periode kedua kepengurusan dari APNI, di mana APNI sendiri didirikan sebagai asosiasi yang menjembatani kepentingan dari regulator dan juga para penambang.
Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini walaupun situasinya tidak dihadiri lengkap oleh para pengurus, setelah saya lihat sebagian besar pengurus hadir, dan tadi kita sama-sama menyaksikan hikmatnya berjalan acara pelantikan yang sudah dilakukan. Kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia, karena pada saat yang bersamaan hari ini beliau sudah ada janji bertemu dengan PP Muhammadiyah bersama dengan Pak Ketua MPR. Jadi beliau sedang berada di acaranya PP Muhammadiyah. Tapi tak lupa juga kami menyampaikan ucapan selamat baik dari Bapak Menteri maupun dari kami sendiri kepada Pak Nanang Soekarno dan juga seluruh Dewan Pengurus dari APNI yang baru saja dilantik. Kami mengucapkan selamat dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan keberhasilan bagi APNI dalam mengemban amanahnya menjadi, tadi Pak Ketum menyampaikan, menjadi mak comblang yang mengaturkan pertemuan antara, kalau bahasa ekonominya mungkin Pak Hermawan bilang antara demand dan supply, tetapi juga antara regulator dan penambang gitu. Nah ini kalau saya bicara tentang Pak Hermawan Kertajaya ini, beliau ini luar biasa. Saya mengikuti karya-karya beliau, saya mengagumi. Jadi ketika dunia, di Indonesia khususnya, kita belum bicara tentang industri 4.0, buku beliau tentang marketing 4.0 sudah keluar. Yang mengkombinasikan bukan hanya dari aspek ekonomi, tapi aspek kemanusiaan. Jadi menempatkan konsumen itu sebagai manusia yang harus dihargai. Mohon dikoreksi kalau saya salah Pak Hermawan. 200 triliun rupiah atau naik sekitar 33,3%. Nah ini kami mohon doa, dan dalam konteks mencapai realisasi investasi yang sebesar 1.200 triliun itu, strategi apa yang dimainkan oleh pemerintah? Pemerintah berusaha untuk bisa melakukan hilirisasi atas kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, tidak terkecuali nikel. Karenanya kami mengapresiasi, mengucap syukur dan berterima kasih atas penandatanganan MOU yang baru saja dilakukan oleh Ketua Umum APNI dan juga NDRI. Karena ke depan Bapak Ibu sekalian, menurut data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Energi Internasional, bahwa kendaraan listrik yang jumlahnya sekitar 2 jutaan di tahun 2020, nanti di tahun 2025 naiknya itu bisa sampai 300-400%. Artinya kenaikan ini akan memicu meningkatnya juga permintaan atas komponen baterai sebagai komponen utama dari mobil listrik tersebut. Dan ketika kita bicara baterai, khususnya teknologi baterai litium, maka nikel menjadi komponen yang mendominasi itu. Ya. Nah inilah eranya nikel. Jadi apa yang dicantumkan dalam tema di sini, Indonesia menggenggam dunia, ini bukan hayalan. Ini adalah mimpi. Mimpi yang sangat mungkin bisa dicapai bila kita bekerja semua saling bergandengan tangan. Nah, artinya stop saling mengkomplain satu sama lain dan menyalahkan satu sama lain. Mari berpegangan tangan, bicara, duduk sama-sama, sampaikan apa yang baik dilakukan oleh kita bersama dalam rangka mewujudkan kolaborasi yang maksimal bagi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan, kalau tadi kenaikan dari kendaraan listrik 300-400% di tahun 2025, pada tahun 2030 dia masih tumbuh. Bu Evi, tumbuhnya tapi hanya sekitar 100%. 100% tapi dari pertumbuhan yang 2025 itu sangat tinggi sekali. Kenapa demikian? Karena di 2030 akan masuk eranya hidrogen. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan dalam konteks nikel berhubungan dengan EV, yang harus kita lakukan waktunya sangat terbatas. Dari saat ini sampai dengan 2030. Apakah kita mampu membangun kolaborasi yang baik sehingga menempatkan Indonesia sebagai bagian dari supply chain internasional yang ada, gitu ya. Nah, namun demikian, satu hal yang harus kita catat bersama bahwa kemajuan dari hilirisasi nikel khususnya ini dimaknai sebagai kemajuan dari keberpihakan kita semua untuk melibatkan sebesar-besarnya pelaku usaha di dalam negeri. Kenapa demikian?
Karena kalau itu tidak terjadi, inklusivitas pembangunan hanya isapan jempol belaka. Karena inklusivitas dari pembangunan itu adalah tools yang bisa digunakan oleh kita untuk bisa mensejahterakan lebih banyak masyarakat Indonesia. Bukan dalam bentuk hanya memberikan semacam social responsibility kepada komunitas atau masyarakat, tetapi lebih substansi lagi, melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan hilirisasi tersebut. Yang terjadi harusnya adalah ketika ada industri penambangan dan kemudian nikel smeltering yang terjadi di daerah, dia harus melibatkan para pelaku usaha di daerah. Kepala BKPM Menteri Investasi selalu menekankan bahwa kita berupaya keras, kawan-kawan di daerah mencoba meningkatkan kemampuannya, sehingga ketika pemerintah memaksa dalam tanda petik para pelaku usaha besar baik PMA maupun PMDN untuk bermitra di daerahnya, kita tidak kehabisan stok. Jadi Pak Ketum dan juga Bu Sekum, mohon izin kawan-kawan di daerah untuk bisa dibina, tetapi juga barangkali visi yang harus dipandang juga adalah tidak hanya berhenti sampai dengan penambangan nikel saja. Jadi proses hilirisasi itu harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisah dari penambangan itu sendiri, sehingga ketika kita berusaha meningkatkan kapasitas tambang yang kita hasilkan, itu juga dalam konteks menumbuhkan demand yang baru di dalam negeri dengan menumbuhkan industri yang lebih baik di dalam negeri. Sehingga dilema yang terjadi selama ini kepentingan antara penambang dengan industriawan, di mana penambang punya kepentingan juga untuk berdagang atau mengekspor dari hasil nikel tersebut, ini harus bisa dijembatani oleh APNI, di mana kita menemukan bahwa kalaupun nanti katakanlah pemerintah ingin memunculkan hilirisasi di dalam negeri, kita bekerja sama dengan APNI dalam rangka mendesain itu. Sehingga apa yang dihasilkan oleh kawan-kawan APNI, ini menjadi supply atas kebutuhan dari demand yang dibutuhkan di dalam negeri. Dan bahkan Bu Medi, Pak Ketum, kita perlu duduk sama-sama, khususnya dengan kami di Kedeputian Perencanaan, bagaimana mendesain tentang supply dan demand kebutuhan nikel di dalam negeri, sehingga harga patokan nasional yang sudah didiskusikan itu bisa diimplementasikan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi tidak mudah jalan ke depan, tetapi Tuhan sudah memberikan anugerah kepada Indonesia yang luar biasa dengan keberlimpahan nikel. Karenanya jangan pernah menyia-nyiakan kemurahan yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa dan negara ini. Mari sekali lagi bergandengan tangan, berdiskusi, berdialog, mencari solusi atas kebersamaan yang bisa memunculkan perbuatan-perbuatan yang lebih produktif, perbuatan-perbuatan yang lebih inovatif, dan perbuatan-perbuatan yang memberikan keuntungan bagi bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi, kami ucapkan selamat atas pelantikan pengurus APNI periode 2022-2027. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati serta memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu semua dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi 2022 dan 2027. Semoga dapat mengemban amanat dengan baik dengan mengkaryakan pengabdian terbaik demi kemajuan organisasi. Nantinya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia diharapkan akan memberi kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mendukung setiap program kerja yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penambang dan mentaati aturan yang telah berlaku serta kegiatan secara terencana dan berwawasan lingkungan dalam melakukan setiap kegiatan usaha. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing, meridhoi dan memberkahi kerja keras dan pengabdian kita semua. Sekprov Maluku Utara, Bapak Samsudin Abdul Qadir. Pertama-tama kami ingin menyampaikan salam hormat dari Pak Gubernur dan permohonan maaf karena beliau saat ini sedang mempersiapkan acara kunjungan Pak Menteri Perikanan.
sehingga kami ditugaskan untuk membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia periode 2022-2020. Yang saya hormati para Gubernur penghasil tambang nikel se-Indonesia, yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia beserta Badan Pengurus, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri dan mengikuti acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Asosiasi Maluku Utara. Merupakan salah satu sumber daya alam yang produktif dan telah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi tenaga kerja baik lokal maupun nasional bahkan internasional. Nikel saat ini menjadi primadona industri pertambangan dan industri pengolahan dikarenakan adanya isu pembuatan mobil listrik yang dicanangkan oleh pemerintah dan pekerjaan konstruksi lainnya, sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan investasi di industri pertambangan dan pengolahan tersebut. Industri pertambangan dan pengolahan di Provinsi Maluku Utara salah satu contoh dari para investor yang sudah merealisasikan pabrik atau smelter pengolahan nikel seperti Harita Group di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dan PT IWIP di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Hadirin yang berbahagia yang beroperasi di Maluku Utara, kapasitas produksi PT IWIP di Weda kurang lebih 300.000 ton per tahun, sehingga PT IWIP masih memerlukan banyak bahan baku dan bahan jumlah yang banyak. Oleh karena itu diharapkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi sektor pertambangan meningkat signifikan dan pertumbuhan ekonomi pun naik sesuai data BPS Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara naik sebesar 6% di saat pandemi melanda Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat atas dilantiknya pengurus Asosiasi Penambang Nikel Indonesia periode 2022-2027. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah LC. Hari ini